dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Gubernur Konten, Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi membuat lagi kejutan baru. Mengeluarkan peraturan bahwa satu kelas boleh dan harus 50 orang murid. Ada apa ini? Banyak menimbulkan pro dan kontra. Apakah ini ada kaitannya dengan tingkat kemiskinan yang sudah sangat tinggi di Indonesia sehingga semua berlomba-lomba masuk SD negeri atau SMP dan SMA? Dan bagaimana dengan nasib sekolah swasta? Karena orang akan berlomba-lomba masuk ke SMA negeri apabila dibuka kesempatan yang sangat besar. Idealismenya memang harus mencari sekolah yang lebih tinggi, lebih hebat. Seperti ke Harvard, ke Amerika. Tapi tingkat kemiskinan kita boro-boro mendapatkan sekolah yang ideal. Untuk masuk SMA negeri aja sudah sangat susah. Inilah Hot Room, pro kontra satu kelas 50 siswa. Keputusan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait penambahan kuota siswa di Jawa Barat menuai respon beragam dari berbagai pihak. Lewat kebijakannya, Deddy Mulyadi menambah kuota penerimaan peserta didik baru di sejumlah sekolah negeri. Dari maksimal 36, kini menjadi maksimal 50 siswa per kelasnya. Langkah ini diambil untuk menanggapi lonjakan jumlah pendaftar serta tuntutan masyarakat yang merasa akses pendidikan sekolah negeri masih timpang. Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan, apakah sekolah, terutama sekolah negeri, siap menampung lonjakan siswa? Dan bagaimana dengan kesiapan infrastruktur tenaga pengajar hingga distribusi ruang kelas? Meskipun pemerintah provinsi menegaskan langkah ini bersifat darurat dan akan diimbangi dengan penyesuaian fasilitas serta tenaga pendidik. Namun, penambahan kuota siswa per kelasnya bukan hanya sekedar soal angka, juga tentang memastikan bahwa setiap anak berhak mendapat hak belajar yang layak dan berkualitas. Para pemirsa, saya selalu berbagi pengalaman dengan saudara-saudara, yaitu minum kopi itu sangat sehat untuk tubuh, apalagi kalau tanpa gula. Hotman sudah puluhan tahun minum kopi luwak, ya, kopi luwak hitam premium. Menambah semangat kerja, katanya juga mencegah kanker, dan juga akan mengurangi, memperlambat Anda hilang ingatan. Jadi tetaplah minum kopi luwak hitam premium seperti Hotman sudah puluhan tahun. Pak Sekda Jawa Barat, Bapak Herman Suryatman melalui Zoom. Halo Pak. Siap, Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah apa background keputusan gubernur itu dan juga apakah itu tidak menabrak peraturan tingkat kementerian yang mengatakan di bawah 40 dan juga apakah itu peraturan itu akan berlaku mulai penerimaan sekolah baru sekarang ini? Silakan Pak. Terima kasih Bang Hotman. Kami perlu garis bawahi background dari kebijakan ini adalah pertama konstitusi, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan sistem pendidikan nasional dan ada peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017. Ya, konstitusi mengamanatkan bahwa ya tugas negara, tugas pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di Sisdiknas, ya di Perda juga dielaborasi bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengajaran yang bermutu, berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Fakta
menunjukkan ya saat ini Jawa Barat provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia. Angka putus sekolah SMP, Bang Hotman, menembus 64.000. Ya demikian juga angka lulus dan tidak melanjutkan untuk SMP menembus 133.000. Jadi anak ya yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan SMA, SMK atau MA itu menembus 197.000. Kita tidak main-main dengan angka ini. Dan Pak Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing tegas ya bahwa semua anak di Jawa Barat harus mendapatkan pendidikan pengajaran. Ini saya kira layanan sipil, Bang Hotman, ini bukan layanan biasa, ini layanan fundamental karena menyangkut masa depan anak-anak. Ini faktanya. Berangkat dari fakta itu, ya yang 197 anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke SMA, SMK maupun MA, maka ya Pak Gubernur mengeluarkan keputusan Gubernur terkait dengan pencegahan anak putus sekolah. Ya prinsipnya adalah tidak boleh ada satupun anak di Jawa Barat yang putus sekolah. Tidak ada satupun anak di Jawa Barat yang tidak bisa melanjutkan. Dan negara harus hadir. Ini adalah kewajiban negara. Itu Bang Hotman, backgroundnya. Terima kasih. Ada pro dan kontra. Yang kontra mengatakan itu pendidikan dengan banyak murid tidak kondusif. Yang lain mengatakan ya daripada tidak sekolah sama sekali, apalagi dengan angka kemiskinan sudah ratusan juta, apa kata Bapak tentang ini? Daripada tidak sekolah sama sekali, atau masuk pendidikan yang super bagus, pilih mana? Pak, salus populi suprema lex esto, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Hukum tertinggi adalah kesejahteraan rakyat, apalagi ini terkait dengan pendidikan anak. Itu prinsip utama kami berpemerintahan. Dan karena itu Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan, ya salah satunya adalah bagaimana rombel-rombel yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk SMA, SMK yang menjadi kewenangan kami, kursinya dimungkinkan sampai 50. Sekali lagi, bukan 50, Bang Hotman. Kami luruskan, sampai dengan 50. Artinya di lapangan tidak semua 50. Ada yang 45, ada yang 40, bahkan ada yang di bawah 36. Dan kami sebelumnya sudah konsultasi dengan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami sudah sharing dengan Pak Dirjen. Dimungkinkan untuk keadaan tertentu, ya rombongan belajar ya itu bisa dinaikkan sampai dengan 50. Dalam keadaan tertentu, darurat. Dan terima kasih Pak, terima kasih Pak, tolong standby Pak, terima kasih. Kita tanya dulu Pak Satriawan Salim, Anda setuju dengan pernyataan dan alasan dari Pak Sikda? Iya, kalau dilihat dari pernyataannya tadi kan mengutip salus populi suprema lex gitu ya, bahwa keselamatan rakyat hukum tertinggi. Justru kami khawatir dengan menerapkan 50 anak per kelas itu justru anak nggak selamat justru. Apanya yang nggak selamat? Pertama adalah proses pembelajarannya gitu. Itu rasa-rasanya kelas akan seperti penjara gitu ya, karena akan sumpah, karena ruangan kelas kita itu Bang Hotman tidak besar-besar amat gitu ya. Jadi banyak sekolah negeri kita itu yang keterbatasan justru dari fasilitas sarana prasarana. Nah yang kedua adalah dampak negatifnya kemudian proses tata kelola atau manajemen kelas itu oleh guru nggak akan efektif. Nah ketidakefektifan proses pembelajaran itu akan berdampak terhadap kualitas pembelajaran. Nah Bank Dunia pernah mengatakan bahwa dalam laporannya itu Indonesia itu anak-anaknya school without learning. Dia sekolah tetapi tidak ada proses pembelajaran. Tapi milih mana Pak? Ya. Milih mana membiarkan anak ratusan ribu tidak sekolah? Ya. Atau masuk ke sekolah yang memang kurang kondusif, pilih mana? Ya, dengan anggaran pendidikan di Jabar, kalau saya kutip ya, nanti mohon dikoreksi Pak Sekda, 30,35 triliun untuk 2025 ini rasanya bisa untuk mencari solusi alternatif lain. Nah, kami memberikan solusi misalnya satu, anak-anak yang berpotensi putus sekolah itu bisa sebenarnya dimasukkan ke paket C atau PKBM yang juga bagian dari rumah sistem pendidikan nasional yaitu non formal. Itu satu, ya kan? Yang kedua adalah anak-anak ini bisa disekolahkan di sekolah rakyat. Bukankah anak yang rentan putus sekolah ini adalah berasal dari kelompok yang miskin? Yang desil 1, desil 2.
Pak Prabowo sekarang di semua provinsi sudah membuat atau sedang membuat sekolah-sekolah rakyat untuk mengakomodir anak-anak yang tidak mampu, yang miskin. Berarti solusi yang kedua, bisa diterima di sekolah rakyat. Jadi nggak harus berbondong-bondong semua diterima, dipaksakan umpel-umpelan di sekolah negeri. Yang ketiga solusinya misalnya harus ada skema SPMB atau PPDB bersama, yaitu seperti DKI Jakarta, saya ambil contoh, sudah beberapa tahun terakhir, anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri karena keterbatasan ruang kelas, keterbatasan kuota, keterbatasan sekolah negeri, diterima di sekolah swasta. Dengan catatan, pemerintah provinsi kemudian membiayai sekolahnya di sekolah swasta tersebut. Bukankah itu merupakan solusi yang jitu untuk memenuhi hak-hak anak? Akibat langsung dari keputusan boleh harus 50 murid dalam suatu kelas, apa akibat langsung? Akibat langsung, satu, menurunnya kualitas proses pembelajaran. Menurun kualitas. Yang kedua, guru-guru itu, kami di sini guru juga ya, Kang Ade juga, guru-guru itu akan menambah bebannya secara administrasi penilaian. Bayangkan kalau murid itu ribut, ya kan? Nggak ribut juga. Apakah bangkunya ada, terus duduknya bebas begitu saja, terus kemudian ulangannya guru harus mengoreksi satu kelas 50 anak, yang diajar itu Bang Hotman bisa sampai 20 kelas. Berarti berapa anak yang harus dikoreksi ulangannya, ulangan sekali, dua kali. Semua solusi yang Bapak berikan itu ternyata kan tidak ada realisasinya, sudah berpuluh-puluh tahun. Tetap aja makin meningkat anak putus sekolah karena nggak ada uang. Oh, di daerah-daerah sekarang melalui Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB, seleksi penerimaan murid baru, dan sebelum itu juga daerah-daerah sudah mulai melakukan SPMB bersama, yaitu anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri kemudian diredistribusi oleh Pemprov, oleh Pemkot ke sekolah-sekolah swasta dan dibiayai sekolahnya itu oleh pemerintah daerah, Bang. Sehingga hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi di sekolah swasta yang juga berkualitas karena ada klasifikasinya. Dan itu sudah mulai sekarang 5 tahun terakhir kalau Jakarta dan daerah-daerah Surabaya, Gorontalo, Tangerang gitu ya. Banyak daerah sekarang sudah memulai itu. Pak Sekda gimana? Langsung tadi pernyataan Bapak ditentang sama beliau ini. Gimana Pak Sekda? Ya, saya kira yang disampaikan Pak Satriwan bagus, Pak. Tapi yang dibutuhkan di lapangan itu eksekusi, Pak, bukan omon-omon. Situasinya tidak seindah yang Bapak sampaikan. Sekolah rakyat kami manfaatkan, Pak. PKBM kami manfaatkan. Yang putus sekolah dan yang tidak melanjutkan itu jumlahnya 197.000, Pak. Ini bukan puluhan ribu, ini ratusan ribu. Makanya harus ada kebijakan extraordinary. Persoalan yang extraordinary tidak bisa diatasi dengan yang biasa-biasa. Dan Pak KDM ya melalui kebijakannya sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kami paham ini tidak sempurna, tapi paling tidak ini bisa mengurai, Pak. Kalau diibaratkan pendekatan di kesehatan, mungkin ini simptomatik. Tentu kami pun sedang menyiapkan solusi fundamentalnya. Antara lain, Pak, kami sudah set up anggaran menembus 11,2 triliun di 2025 ini untuk anggaran pendidikan. Di dalamnya yang paling signifikan untuk infrastruktur, ya rehabilitasi kelas, ya. Kemudian ada juga pembangunan ruang kelas baru. Bahkan ada untuk unit sekolah baru. Ini kami set up, Pak. Dan jadi anak tidak boleh dibiarkan. Intinya menurut Pak Sekda, sekolah. Jadi target kami adalah semua anak harus mendapatkan dulu pendidikan. Intinya menurut Pak Sekda, apa yang diucapkan Pak Salim tadi itu omong boleh, tapi eksekusi nanti dulu dan jangan sekedar omon-omon. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Sahabat saya Gubernur Konten Jawa Barat, karena terlalu tinggi angka putus sekolah di Jawa Barat, maka telah diputuskan satu kelas boleh 50 siswa. Ini Pak Ade bagaimana?
Apa akibatnya terhadap sekolah swasta? Apa bisa-bisa nanti sekolah swasta tutup karena semua masuk negeri? Gimana? Baik, terima kasih Bang Hotman. Terkait dengan penambahan siswa dari 36 menjadi 50 ini tentunya sangat berdampak bagi sekolah swasta gitu kan. Di antaranya pertama menurunnya peserta didik gitu kan, jumlah peserta didik. Bahkan kami sudah melakukan koordinasi dengan pengurus kami yang di kabupaten kota bahwa penerimaan peserta didik untuk tahun pelajaran ini berkisaran 30-20%. Itu yang pertama. Yang keduanya berdampak terhadap guru. Ya. Kalau misalnya sekolahnya mendapatkan siswa sedikit, artinya guru itu kekurangan jam. Kekurangan jam berbicara dengan guru yang bersertifikasi. Sertifikasi tidak akan mendapatkan sertifikasinya. Artinya mereka harus mencari lagi sekolah-sekolah untuk memenuhi 24 jam. Itu yang kedua. Yang ketiganya tentunya ini akan berpotensi tutup kepada sekolah-sekolah swasta untuk kedepannya. Kalau misalnya ini berjalan selama 5 tahun gitu. Saya sepakat dengan Pak Sekda dengan aturan Pergub itu tersebut terkait dengan pencegahan anak putus sekolah gitu kan. Karena itu adalah tugas kita untuk mencerdaskan anak bangsa gitu kan. Tetapi di sini saya melihat bahwa Pergub itu terjadi adanya karena tidak ada bermain dengan swasta gitu kan. Karena kita tidak dilibatkan ketika ada perumusan SPMB, kita di bulan Maret kita diikut sertakan untuk perumusan SPMB. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah terkait dengan PKTE, P3KE, tingkat kemiskinan ekstrim. Ada 12.000 siswa, itu kita sepakat, Bang. Kemudian ada tahapan ada tahapan-tahapan, ada tahap 1, tahap 2. Tahap 1 yaitu mengenai dengan jalur domisili dan afirmasi. Tahap 3 yang sekarang kemarin hari ini terakhir itu ada tahap prestasi baik akademik dan akademik. Nah, kenapa program PAPS ini muncul di tengah-tengah gitu kan? Artinya kan ini kan pada saat perencanaan itu harus sudah data siswa itu sudah masuk ke Dapodik, ke kementerian. Kenapa program PAPS ini muncul gitu kan di tengah-tengah perjalanan? Ini sudah melanggar SOP daripada SPMB itu sendiri. Menyikapi tadi disampaikan oleh Pak Sekda terkait omong-omong untuk sekolah swasta kan, action harusnya kan. Gini aja lah, secara real kita sampaikan bahwa bantuan pemerintah provinsi ada yang namanya KETM. Keluarga ekonomi tidak mampu. Itu besarannya 2 juta rupiah per 3 tahun. Artinya yang 2 juta rupiah per 3 tahun aja kita terima. Anak kita bebaskan sekolah, kita terima sekolah, tidak ada yang dikeluarkan. Itu bukan omong-omong. Tapi pilih mana Pak? Penduduk miskin Indonesia 194 juta menurut data Bank Dunia. Kalau 100 juta aja punya anak satu, berarti 100 juta orang perlu sekolah. Pilih mana, menyelamatkan orang miskin ini atau menyelamatkan ekonomi sekolah swasta? Ya setidaknya pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kerjasama dengan sekolah swasta gitu kan. Punya anggaran berapa, buat komitmen, buat kesepakatan dengan sekolah swasta, selesai itu permasalahan Bang. Terima kasih. Pak, lalu gimana? Wakil rakyat, ini Pak, rakyat miskin kita semakin mungkin tertinggi sekarang di dunia. Kemana mereka sekolah Pak? Ya jadi saya pertama, kalau tidak viral bukan Kang Deddy namanya gitu. Iya benar. Dengan apa lagi-lagi kebijakan beliau yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekda bahwa memperbolehkan maksimal 50 siswa dalam satu kelas. Sebenarnya tidak salah. Memang itu ada aturannya di Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 itu ada dijelaskan. Ya itu maksimum berapa? Maksimum jadi maksimum 36. Tetapi dalam kondisi tertentu boleh menambah maksimal menjadi ada pasal 50. Itu? Ada. Ditambah lagi dengan SK Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan itu dari Kemendikbudristek itu. Beskap itu. Jadi dia pertegas lagi di situ Bang. Jadi pertegas turunan dari Permendikbudristek dipertegas lagi oleh Beskap yang menyatakan bahwa untuk daerah tertentu di mana di situ populasi calon siswanya sangat besar, satuan pendidikannya sedikit, maka diperbolehkan sampai jadi dengan secara aturan 50. tidak melanggar hukum? Secara aturan sebenarnya tidak melanggar hukum. Secara substansi Bapak setuju nggak? Ya, dengan kondisi tertentu. Ya, jadi sekarang harus ini ada kondisinya gimana? Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh Pak Sekda. Tapi kan kita tahu terlalu banyak rakyat miskin sekarang ini. Betul Bang, jadi solusinya ya tentu harus dipikirkan bersama. Kita tahu bahwa Jawa Barat hari ini APBD-nya luar biasa. Dan harus diingat dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu jelas. Mandatory spending pendidikan 20% dari APBN dan APBD. Nah ini yang harus dipikirkan. Terus yang kedua, Jawa Barat harusnya punya peta. Peta dalam arti Jawa Barat ini harus mengetahui berapa kebutuhan anak-anak yang sekolah,
kebutuhan sekolahnya juga berapa. Mereka juga harus memprediksi daya tampung. Kalau ternyata kurang sekolah, ya bagaimana caranya harus membangun sekolah. Konklusi Bapak untuk situasi sekarang ini, Bapak setuju enggak peraturannya diterapkan? Peraturannya gubernur konten kita ini? Ya, jadi saya kembali ke Permendikbudristek. Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 itu kan jelas bahwa kalau dalam suatu daerah kelebihan calon siswa, sekolahnya terbatas, ya silahkan. Tetapi di situ juga diatur, Bang, bahwa di dalam rombal, di dalam ruang kelas itu, ya mungkin kalau ukurannya 4x8 atau 4x7, yang harusnya maksimal diisi 36, yang tidak mungkin dipaksakan 50. Bapak tolong jawab. Gitu. Jadi menurut Bapak, berdasar ini peraturan diterapkan sekarang? Ya, yes berdasar, or no? Berdasar, selama Permendikbudristek itu belum dicabut. Terima kasih Pak LBH kita, Pak Dodi. Siap. Ini bagaimana? Apakah ini memang sesuai dengan keinginan rakyat? Apakah Anda kan LBH? Siap, Pak. Apakah Anda akan menggugat Gubernur Jawa Barat? Izin Bang, sebelum saya tanggapi, boleh saya minum kopi luwak dulu Bang? Oh boleh. Ya. Mudah-mudahan kopinya udah terisi. Oh nikmat bener Bang. Oke. Oke Bang, saya tanggapi Bang ya. Ya. Kami LBH Senapati Indonesia itu memahami lah keresahan pihak sekolah swasta. Kami paham betul gitu, bagaimana untuk kelanjutan ke depan dengan kebijakan gubernur. Ya. Tapi kami selama bertahun-tahun melakukan investigasi di lapangan. Terlalu banyak kendala-kendala. Kendala apa? Pertama, tren sekolah negeri itu selalu diminati di Jawa Barat. Karena apa? Itu tadi mungkin berkualitas lebih dibanding swasta. Ya. Kecuali swasta yang elit ya Bang. Ya. Terus yang kedua, masalah biaya. Ditambah lagi apa? Yang sering terjadi yang temuan kami di lapangan. Ijazah tertahan. Ijazah disandra oleh pihak swasta. Ya. Orang tua tidak mampu menebus. Akhirnya dari lulusan sekolah tersebut tidak mampu untuk bekerja. Ya. Itu temuan kami di lapangan, fakta Bang. Ya. Nah, terkait kebijakan gubernur, mohon maaf Bang, kami tidak punya afiliasi sedikit pun dengan gubernur. Karena kami independen. Ya. Selama itu sejalan dengan masyarakat, dengan suara rakyat, kami dukung itu. Anda sejalan dengan gubernur? Saya sangat sejalan. Untuk kali ini ya Bang, entah esok ya kalau ada kebijakan yang memang menyimpang menurut kita. Jadi Anda menurut ini adalah solusi nyata sekarang Solusi ini? nyata Bang. Ya. Contoh kasus Bang. Ya. Di Depok, di kota Depok itu sudah mulai diterapkan 33 sekolah swasta Bang, khususnya SMP. Ya. Gratis Bang. Oke. Faktanya apa Bang? Jarak tempuh orang tua itu terbebani biaya. Ya. Prakteknya Bang, kita harus jujur juga Bang. Ya. Sekolah negeri memang gratis, tapi faktanya apa di lapangan? Selalu ada pungli. Pungli di sekolah negeri? Pungli di sekolah. Ya. Ya, mungkin berkedok sukarela ya. Ya. Faktanya apa? Pungli itu selalu terjadi. Bukannya semua kehidupan ada pungli di Indonesia? Ya, bener Bang, sepakat Bang. Bagaimana dengan masyarakat lapis bawah Bang? Ya. Ada lagi kasus Bang. Dapat radio sekolah negeri apa sekolah swasta jauh Bang. Ya. Berarti kan orang tua terdebani dengan ongkos operasional. Belum lagi yang kutipan-kutipan liar itu Bang. Ya. Yang memang seperti apa ya? Seperti angin, sulit deteksi. Tapi faktanya orang tua tuh menghadapi itu Bang. Ya. Itu Bang. Oke. Sementara itu dulu mungkin. Jadi Anda tidak ada rencana gugat gubernur ya? Sementara sebagai mungkin LBH. belum Bang. Sementara memang belum. Dibayar honor pengacara belum? Belum Bang. Mungkin saya ikut Abang nanti nih. Oh begitu. Oke, kita istirahat dulu. Sesudah istirahat ini kita akan kasih kesempatan kepada Pak Setio Salim menjawab tantangan dari Pak Sekda yang mengatakan Bapak hanya omon-omon. Oke? Sampai ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Minum kopi luwak hitam premium 3 kali sehari tanpa gula membuat Hotman prima kerja dan mampu mempunyai aspri 476 orang, semuanya yang cantik-cantik. Pak,
Satriawan Salim. Ya, Bang Hotman. Bapak sudah waktunya nunjuk pengacara. Bapak dibilang tadi cuma omong-omong doang, eksekusi nggak ada. Coba dulu jawab tuduhan dari Pak Sekda. Iya, terima kasih Bang Hotman. Pak Sekda, kalau berbicara data ya, SMA negeri di Jabar itu lebih dari 500 SMA negeri ya. Kemudian SMK negeri itu juga sekitar 300-an gitu. Kalau berbicara swasta, lebih banyak lagi. Swasta SMA itu ada 1.200 lebih. Kemudian untuk SMK ada 1.100 lebih juga. Kenapa dipaksakan untuk dikonsentrasikan di SMA negeri? Ya kan, anak-anak didik kita tadi gitu. Padahal sekolah swastanya itu justru jumlahnya lebih banyak. Bukankah ini sama dengan membunuh pelan-pelan sekolah swasta? Dan yang kedua adalah bukankah ini sama dengan menghilangkan atau ya kan mengenyampingkan teman-teman guru swasta, Pak Sekda? Karena kalau saya misalnya dapat laporan banyak, mungkin Kang Ade juga ya, Bekasi misalnya, teman-teman kami gitu ya di SMA swasta. Biasanya Pak Sekda tahun lalu itu 8 kelas mereka yang mendaftar, sekarang tinggal 2 kelas Pak. Bagaimana nasib gurunya yang sudah sertifikasi guru, yang sudah mendapatkan TPG, yang mengajar 24 jam seminggu? Ya kan, nah dengan berkurangnya jumlah murid tentu berdampak juga berkurangnya jumlah jamnya dia. Kalau jumlah jamnya dia berkurang Bang Hotman, tunjangan profesinya terancam hilang. Bahkan sekolah swasta tersebut terancam bubar. Dan ini Pemprov juga harus bertanggung jawab. Jadi bukan sekedar omon-omon. Yang kedua adalah Pak Sekda, kalau dikatakan omon-omon, apakah Pemprov Jabar sudah melaksanakan sekolah SMA, SMK gratis untuk swasta? Sehingga anak-anak kita yang tak tertampung di sekolah negeri lalu diredistribusi ke sekolah swasta. Seperti tadi disebut Depok, tapi itu SMP Pak, itu Pemkot Depok kita apresiasi. Kemudian Tangerang, DKI Jakarta, dan banyak daerah lain. Apakah Pemprov Jabar sudah melaksanakan mekanisme SMA dan SMK ya kan yang gratis untuk swasta dengan mekanisme SPMB bersama tadi seperti daerah-daerah lain? Sudah semua. Pak Sekda, giliran Bapak untuk menjawab sebelum Bapak digugat oleh dia nanti. Ternyata dia ngaku tidak omong-omong. Ya silakan. Ya, yang pertama terkait dengan komitmen kami untuk pendidikan ya, khususnya swasta. Ya, setiap tahun kami menyalurkan namanya BPMU. Ya, bantuan untuk pendidikan dan disalurkan ke sekolah-sekolah swasta. Tiap tahunnya 600 miliar, Pak. Clear ya, Pak? Satu. Kemudian terkait dengan kekhawatiran ya, dengan adanya kebijakan sampai dengan 50 murid ya, sampai dengan 50 Pak. Bukan 50 kursi, bukan 50 murid, tapi sampai dengan 50 Pak. Setelah kami identifikasi, itu jumlahnya penambahan kursinya 43.000 Pak. Dan kemudian kami tambahkan dengan yang diterima melalui SPMB putaran 1, putaran 2, 294.000 Pak. Jadi keseluruhan yang diterima di SMA, SMK negeri di bawah koordinasi Pemda Provinsi Jawa Barat itu adalah 336.000. Bapak tahu berapa lulusan MTS, SMP? Itu 837.000 lebih Pak angkanya. Jadi ada kurang lebih 500.000 anak yang bisa kita kelola bersama melalui sekolah swasta. Saya kira itu tidak mendasar begitu Pak. Hanya mungkin ada disparitas antar tempat, antar kabupaten kota, antar kecamatan. Mari kita bicarakan Pak. Yang pertama tentu Pak Gubernur mendahulukan dulu kepentingan anak. Karena itu hak anak Pak. Hak anak dan kewajiban negara. Dan terkait dengan kewajiban negara dan di dalamnya ada hak masyarakat dan ini adalah layanan sipil, maka kami harus bertaruh. Bapak ada bantahan lagi? Pak. Sebentar Pak. Bapak ada bantahan? Punten, tadi yang di Kota Bekasi, beberapa sekolah swasta tadi SMA, justru tadi tinggal dua kelas saja pendaftar sekarang gitu ya. Tadinya 8 kelas. Nah itu mereka khawatir. Menyelamatkan mana? Ratusan ribu atau sekolah swasta? Oh berbicara anak, satu pun anak itu berharga Bang. Ya kan satu sama dengan 10 sama dengan 100. Silakan Pak Sekda. Bapak jangan parsial Pak. Kita harus komprehensif. Kita berbicara Jawa Barat. Nanti kita diskusikan lebih jauh terkait persoalan-persoalan sebagai dari swasta nih, Pak. Dampak ya. Dari sekolah swasta gimana Pak? Boleh Bang. Ini saya menanggapi tadi data ada sekitar 300 berapaan gitu kan. Tapi kok datanya berbeda ya dengan yang kami terima kemarin oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Data Bapak? Ketika kami rapat kerja dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya Bapak punya ada berapa? sekitar 389, artinya hampir 400 gitu kan. Ya. Itu tadi 320-an. Datanya kok bisa beda gitu kan. Jadi pertanyaan itu yang asli itu yang mana gitu kan. Pak Sekda yang mana yang benar? Pak, yang diterima melalui SPMB itu 294.000 Pak.
Oke, itu Pak. Kemudian ada 43.000 sebagai dampak dari kebijakan pencegahan anak putus sekolah. Jadi penambahan kursi yang sampai dengan 50 itu Pak, kami rekap keseluruhannya ada 43.000 penambahannya. Jadi kalau dikumulatifkan ya yang diterima melalui SPMB dan yang kami akan jemput. Jadi bukan pendaftaran Pak, tapi kami jemput negara yang hadir ke tengah-tengah masyarakat untuk menjemput anak-anak yang berpotensi untuk putus sekolah itu 43.000. Jadi keseluruhan SMA SMK negeri akan menampung kurang lebih 336.000. Jadi kesimpulannya dengan keputusan Pak Gubernur ini akan menyelamatkan 43.000 siswa putus sekolah, begitu? Ya, 43.000 dan itu angka yang luar biasa, Pak. Sementara anak putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan jumlahnya 197.000. Bapak tidak peduli apa Pemda Jabar tidak peduli terhadap sekolah swasta bakal tutup gara-gara itu? Saya kira nanti kita bisa bicarakan Pak. Yang jelas yang potensi putus sekolah dan tidak melanjutkan ada 197.000. Kami membuka 43.000 tambahan. Jadi masih ada ratusan ribu Pak. Silakan. Ya potensi ini. Pak Sekda izin boleh kan? Ya silakan. Izin. Saya membaca di dalam Pergub tersebut, Kepgub tersebut bahwa sebanyak-banyaknya itu kan 50 siswa gitu kan, 50 siswa per rombel kan. Tapi di sana kan berdasarkan analisis ruang kelas, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 pasal 12 itu per anak itu maksimal 2 meter persegi ya. Saya punya data 365 sekolah negeri baik SMA maupun SMK itu menerima 50 siswa. Apakah yang 365 siswa ini sudah sesuai harus 100 meter persegi atau tidak? Silakan Pak Pemda. Hasilnya ada nggak rekapannya? Silakan Pak Sekda. Pak tadi sudah dijelaskan. Idealnya 36, tapi dalam keadaan darurat dimungkinkan sampai dengan 50. Dan kami sudah menyiapkan anggaran Pak untuk ruang kelas baru Pak, bahkan untuk unit sekolah baru. Sehingga jangka pendeknya kita akan optimalkan kelas-kelas yang ada, tentu jangka menengahnya kita akan bangunkan kelas yang representatif. Bapak jangan lupa pesan dari Ki Hajar Dewantara, semua tempat adalah sekolah. Ya, jangankan sekolah sempit Pak, di bawah pohon aja bisa kita bersekolah. Semua orang adalah guru. Saya kira itu prinsip dasar Pak. Jangan sampai hanya karena masalah teknis kita korbankan anak-anak. Kita harus bertaruh. Sultan Syahrir mengatakan hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Dan untuk rakyat kami bertaruh. Tapi kenyataannya Pak Sekda, ternyata dalam Kepgub tersebut hanya menyantumkan sekolah negeri saja, gitu kan di Jawa Barat itu ada swasta dan negeri gitu kan. Seharusnya dilibatkan juga kita. Buatlah komitmen dengan sekolah swasta gitu kan. Itu. Ya, yang pertama tentu yang direct karena itu kewenangan kami Pak. Kewenangan kami adalah SMA, SMK negeri. Tentu di dalamnya juga swasta kita akan ajak bicara. Bapak tidak usah khawatir Pak, nanti kita duduk satu meja untuk mencarikan solusi atas ekses dari kebijakan ini. Tapi secara umum kita sama-sama harus sepakat anak-anak harus kita selamatkan. Tidak boleh ada anak putus sekolah, tidak boleh ada anak yang tidak melanjutkan. Itu prinsip Pak. Yang lain-lain mari kita bicarakan. Keputusan Gubernur Jawa Barat ini akan menyelamatkan 43.000 putus sekolah terutama dari rakyat miskin. Begitu Pak? Dan membunuh sekolah swasta tentunya Bang. Ya, clear. Jadi berarti bukan omon-omon. Bukan omon-omon, eksekusi. Terima kasih Pak Sekda, sampai ketemu lagi. Selamat melaksanakan tugas. Semua mudah-mudahan Bapak punya aspri banyak seperti Hotman Paris. Terima kasih. Udah kita istirahat? Kita istirahat. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Gubernur Konten Jawa Barat mengizinkan satu kelas SMA negeri didudukin oleh 50 orang murid, wakil rakyat. Bapak tadi sudah mengatakan mendukung programnya Gubernur Jawa Barat. Tapi ada juga di sini yang bakal kena dampaknya yaitu sekolah swasta. Ada nggak jalan tengah dari DPR atau memang biarkan dulu? Ya,
Pertama, tentu kalau kita melihat keputusan ini, kalau menurut saya nih Bang, ini mungkin jangka pendek ya. Jangka pendek kalau menurut saya, untuk mengatasi persoalan yang terjadi hari ini di Jawa Barat. Yang kedua, pendidikan ini kan holistik, tidak bisa dilihat dari satu sisi. Tentu Kang Deddy beserta seluruh jajaran dan pemangku pendidikan di Pemprov Jawa Barat harus juga memikirkan teman-teman kita, terutama di sekolah-sekolah swasta. Tapi kan bukan kewenangan gubernur. Ya betul, tapi kan gubernur pembina pendidikan yang ada di provinsi, terutama SMA dan SMK. Nah, jadi tidak hanya mengejar dari sisi yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, tapi juga harus memikirkan bagaimana sekolah-sekolah swasta kita ini. Jadi menurut Bapak nggak ada jalan tengah, laksanakan aja dulu polisinya Pak Gubernur ini. Satu, laksanakan. Yang kedua, pikirkan agar sekolah swasta ini tidak mati hanya gara-gara kebijakan laksanakan ini. Baru pikirkan swasta. Gimana Pak Ade dari grup swasta, sekolah swasta? Baik, ini singkat aja Bang lah. Kebijakan pendidikan itu harus melibatkan semua ekosistem ya, ekosistem di dunia pendidikan tentunya. Kan? Tanpa membedakan antara negeri dan swasta. Kita harus dilibatkan gitu kan. Artinya kalau keputusan gubernur ini masih tetap dijalankan untuk selama 5 tahun ke depan, itu akan membunuh sekolah swasta. Dan kami sudah siap menyiapkan tim hukum kami gitu kan. Kami sudah menunjuk. Mau gugat? Betul. Kalau misalnya ini terus berlanjut. Ada 2 pengacara di sini. Gak apa-apa Bang. Udah siap kami terima honor. Kita siap, udah siapkan ke tim hukum kami yaitu dari KAI Kota Bandung gitu kan. Oh sudah mau gugat Gubernur Jawa Barat? Sudah menyiapkan konsep. Apa nih? Apa hak uji material atau apa? Terkait dengan produk kebijakan produk dari Kepub itu sendiri gitu kan. Nah itu tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur, Jabar Istimewa, desa diurus, kota ditata, untuk pendidikan di Jawa Barat istimewa, negeri diurus, SMA swasta tertata. Tapi di mana keberatan Bapak kalau begitu ratusan ribu murid miskin nggak bisa sekolah, kan dikasih ditampung, apa salahnya Pak? Kan gini Bang, kita kan di awal menyebutkan bahwa ada bantuan pemerintah ke sekolah swasta dengan uang 2 juta rupiah saja per 3 tahun, kita terima Bang. Jadi yang Bapak harapkan, oke boleh 50 murid di sekolah negeri tapi dibantu juga swasta begitu? Nah seperti itu Bang. Jadi uang pemerintah Provinsi Jawa Barat punya uang berapa, kita buat kesepakatan gitu kan, kesepakatan dengan sekolah swasta. Mau menampung berapa sih siswa yang putus pencegahan anak putus sekolah ini kan? Kita punya uang sekian, kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa misalnya? Kesepakatan bahwa pemerintah misalnya punya uang 3 juta misalnya kan, 3 juta per tahun per siswa per anak kan? Dikasih ke swasta. Dikasih ke swasta. Agar menampung murid ini. Menampung murid itu merupakan penyelesaian permasalahan. Oke, salah satu solusi Pak ya. Oke, tapi Bapak akan benar bakal gugat Gubernur Jawa Barat? Kalau misalnya kebijakan ini terus berlanjut. Tapi sudah pasti katanya. Apanya? Sudah pasti kebijakan ini berlanjut. Kami sudah menyiapkan Bang, tim hukum kami. Sudah menyiapkan, bakal ada lagi berita gugat menggugat. Ini juga ahli menggugat ini. Gimana LBH? Bapak setuju nggak bahwa beliau ini akan gugat gubernur? Anda di pihak mana? Kami setuju Bang, tapi dengan beberapa syarat Bang. Yaitu? Jangan paksakan siswa yang tidak mampu, yang tidak terjangkau radiusnya untuk ke swasta Bang. Ya. Gitu loh. Kalaupun ada tambah siswa lagi, ya anggaplah kan masing-masing itu kan fleksibel ya Bang. Tidak harus 50 juga Bang. Kan 36 minimal, paling tidak maksimal ada 45. Karena kita lihat juga ruang kelasnya. Kalau kita kembali mengacu ke Orde Baru lebih gila lagi Bang. Abang mungkin dengan Pak Lalu sebelum jadi pejabat sekolah di SD Impres yang 50, 70 per kelas Bang. Oh begitu? Kualitasnya sampai saat ini banyak kok yang menjadi pemimpin negara. Aku dari kampung. Bang. Pengacaranya Prabowo 25 tahun. Bang. Jadi jangan juga pihak swasta, mohon maaf Kang Ade ya, terlalu berpikir pesimis seolah-olah kalau di negeri itu mungkin kualitas. Anda melihat swasta hanya mikirin kantongnya doang. Bukan pesimis, tapi faktanya di lapangan sekarang kita sudah menurun gitu kan. Harus diingat juga Bang, sekolah ini bukan ajang bisnis Bang. Oh, jadi Anda nggak setuju swasta hanya mikirin bisnisnya? Sisi bisnisnya Bang, di luar pengabdian ya Bang. Saya yakin sekolah swasta motivasinya pasti untuk pengabdian. Tapi kan kita juga tidak menutup mata Bang. Beberapa sekolah yang memang berpikir tentang bisnis, mungkin dia udah mau bangkrut Bang. Kan gitu. Dengan jadi adanya kebijakan. Pentingan mana? Menyelamatkan ribuan murid miskin atau menyelamatkan para pemilik sekolah swasta? Ini keputusan darurat Bang. Tapi juga tetap
kita minta Pak Gubernur juga mempertimbangkan hak-hak swasta, gitu loh, Pak. Terima kasih. Pak Salim gimana? Ya, Pak Salim gimana? Kalau saya lihat Ini termasuk yang kontra nih. Ya, kalau saya lihat pernyataan Pak Sekda tadi memang sangat teknis ya, berbicara sekedar statistik atau kuantitatif saja melihat bagaimana agar anak-anak itu sekolah di sekolah negeri dipaksakan sampai 50. Padahal di Permendikbud 23 itu 36. Katanya ada klausula dalam keadaan tertentu. Betul, tapi sebenarnya spiritnya itu ada batasan maksimal ruang kelas. Karena kita mendidik anak. Ya kan, bukan kita mengumpulkan barang-barang seperti halnya tukang gitu ya di satu tempat gitu. Dan berarti Bapak mencari yang idealnya atau yang betul dong, miskin? Yang ideal dong, karena ya kenapa nggak kirim seperti saya kirim anak saya ke Oxford, ke Harvard, ke London. Berbicara ideal ada standar, Bang. Ada Permendikbud tentang standar sarana prasarana. Ada aturannya. Tapi gitu. kan kita lagi miskin-miskinnya. Ya, gimana mencari ideal? Tadi saya katakan anak disekolahkan di ruang kelas yang sumpek 50. Daripada pintu sekolah? Ukuran kita begini, dia sekolah dapat ijazah atau dia berkualitas dalam hal pendidikannya. Nah, tidak ada jaminan 50 itu kualitas pembelajarannya itu akan terbangun walaupun dia hadir di kelas. Apa kata Bank Dunia? Saya katakan tadi, anak-anak Indonesia itu hadir bersekolah tetapi dia tidak belajar. Itu kondisinya 36, apalagi 50. Jadi betul, anak pakai seragam datang ke sekolah, dapat ijazah, tapi kualitasnya tidak ada. Ya kan? Kualitasnya rendah, numerasinya rendah, literasinya rendah. Nah, kami ingin mengatakan... Tapi minimum kan dia dapat sedikit ilmunya daripada nothing. Ya, saya rasa makanya pilihannya kan tidak hitam putih, Bang. Ada sekolah swasta yang dapat dilibatkan. Tadi pertanyaan saya, 500 sekolah negeri itu, ya kan, yang 500, sekolah swastanya 1.000 lebih yang SMA, kenapa dipaksakan di yang 500-600? Ya kan 50 anak satu kelas, kenapa nggak didistribusikan secara adil? Prinsip pendidikan, Bang, prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas 20/2003, satu, harus berorientasi kepada kualitas anak, harus berorientasi kepada pengembangan potensi Bukan anak. Bukan semua pendidikan begitu. Yang kedua, berbasis keadilan kesetaraan. Swasta itu sudah berkontribusi dalam pembangunan pendidikan nasional, jangan disepelekan, bahkan swasta sudah ada sebelum negara ini ada gitu. Jadi ini harus memikirkan juga nasib sekolah swasta, guru-guru di sekolah swasta yang juga punya anak, yang juga punya keluarga gitu kan ya. Nah, padahal solusi itu bisa dipilih. Kita di sini kan memprioritaskan anak. Ya kan, jadi total Anda tidak setuju dengan keputusan Gubernur Konten Jawa Barat ini? Tidak setuju. Kalau hanya memaksakan di sekolah negeri, harus libatkan swasta. Tadi saya katakan jumlah sekolah swasta, SMA, SMK swasta itu bisa mengakomodir anak-anak untuk belajar secara ideal jumlahnya 36 atau di bawah 36 tanpa memaksakan di jadi satu Anda kelas 50. Akan membiarkan puluhan ribu putus sekolah? Kok puluhan putus sekolah? Kan dia didistribusikan ke sekolah swasta, Bang. Tadi saya katakan emang gubernur membiayai sekolah swasta? Itu saya katakan tadi, sekolah daerah-daerah lain, Bang, sudah punya mekanisme, yaitu SPMB bersama dengan anggaran yang 30 triliun tadi. Apa itu SPMB bersama? Sekolah swasta dilibatkan di dalam menerima murid-murid yang tidak tertampung di sekolah negeri dan dibiayai oleh APBD, Bang. Itu sudah dilakukan di daerah lain. Nah, kenapa Pak Dede punya solusi yang berbeda sendiri, yang itu sebenarnya tidak menjadikan solusi, tidak berpihak kepada anak, tidak berpihak juga kepada guru. Jadi anak yang terancam putus sekolah tetap bersekolah di sekolah swasta, Bang. Swasta pun banyak yang berkualitas juga gitu ya, ada yang bonafit dan seterusnya. Dan mereka tetap dilayani di situ dengan jumlah yang relatif lebih manusiawi, 36 ke bawah. Tidak umpel-umpelan 50 tadi gitu, Bang. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Kesimpulannya adalah ada dua pro dan kontra. Yang pro mengatakan bahwa ada ratusan ribu siswa yang putus sekolah. Jadi ini perlu dalam keadaan darurat. Yang kontra mengatakan itu tidak kondusif, tidak berkualitas. Ya memang kalau mau berkualitas, contohlah Hotman Paris mengirim anaknya ke Oxford, Harvard, Cambridge dari mulai SMP. Demikianlah Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30. Yuk, Pak. Metro TV.
dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.